Bagnaia harus rela jika ambisi menjadi juara untuk ketiga kalinya secara 3 musim berturut-turut tidak terwujud. Inkonsistensi menjadi masalah besar yang dialami pembalap asal Turin, Italia itu pada musim ini. 10 kemenangan yang diraih Bagnaia pada balapan panjang terasa percuma karena juga lebih banyak terjatuh. Adapun Jorge Martin yang hanya mengoleksi 3 kemenangan pada balapan panjang di musim ini justru menjadi kandidat kuat untuk menjadi juara dunia. Tardozzi kemudian mencoba menyimpulkan penampilan Bagnaia dan Martin secara keseluruhan pada musim ini. Dia mengaku bahwa Bagnaia memang sangat cepat, tetapi harus diakui bahwa Martin lebih layak untuk menjadi juara. Tardozzi menyesali banyaknya kesalahan yang dilakukan Bagnaia meskipun memiliki catatan 10 kemenangan. Manajer Ducati itu bahkan tak segan untuk memberikan penghormatan terhadap penampilan Martin musim ini. Meski begitu, Tardozzi dan timnya akan berusaha keras untuk tetap menjaga peluang pada balapan seri terakhir di sirkuit Catalunya Barcelona pada 15 hingga 17 November 2024. Grand Prix Malaysia akhir pekan lalu membuat Quartararo dan rekan setimnya Alex Rins berhasil masuk dalam 10 besar untuk pertama kalinya dalam musim 2024 yang sulit. Quartararo finish ke-6 pada balapan Minggu, mengakhiri serangkaian balapan yang berjalan dengan baik selain balapan kandang di Jepang. Baik Quartararo maupun Rins menyoroti kemajuan yang dibuat di sisi elektronik. Quartararo mengaku lebih menguasai kontrol traksi sekarang. Meski sekarang Quartararo harus lebih banyak mengendalikan motor dan jauh lebih sulit baginya untuk menguasai motor, tetapi dirinya mengaku memiliki performa yang lebih baik. Quartararo menjelaskan dari sisi elektronik sekarang dirinya jauh lebih sulit untuk menggunakan gas dan mendapatkan performa terbaik. Tetapi menurutnya hal ini membuat langkah maju hanya dalam beberapa hari. Rins menambahkan hal serupa setelah akhir pekan terbaiknya musim ini dalam hal poin berkat 8 poin yang ia raih untuk P8 pada Minggu. Rins mengaku sedikit lebih bisa mengendalikan motor dan itu sangat penting baginya. Sebab dirinya terbiasa mengendarai motor dengan settingan kontrol traksi lebih sedikit dengan Suzuki. Acosta yang berasal dari Murcia, Spanyol secara kontroversial menyebut rivalitas Jorge Martin dan Pecco Bagnaia membosankan. Pasalnya, meski 2 musim beruntun memperebutkan gelar dunia dengan sengit, keduanya tetap berteman baik. Acosta mengaku heran mereka tak menjalani perang mental. Rider Red Bull gas-gas Tech 3 ini juga menyatakan jika suatu saat nanti mendapatkan kans memburu gelar dunia, ia akan berusaha melakukan sewar dengan para rivalnya. Menurutnya, sudah selayaknya para pembalap MotoGP tidak berteman apalagi bersahabat. Acosta juga mengaku terinspirasi oleh ex-pembalap MotoGP yang kini jadi test rider KTM, Dani Pedrosa. Menurutnya, Pedrosa adalah panutan yang baik karena tak pernah menoleransi kekalahan. El Tiburon de Mazaron yakin bahwa mentalitas inilah yang harusnya diusung oleh para rider MotoGP. Gian Antonio mengalami kecelakaan hebat dalam MotoGP Austria di Red Bull Ring pada Agustus lalu. Ia terkena cedera bahu kiri yang harus ia tahan sejak itu. Namun Dia akhirnya memilih operasi setelah berlaga di seri Thailand. Gian Antonio pun telah menjalani operasi pada Sabtu. Rossi dan VR46 sempat menurunkan ex-rider MotoGP yang kini berlaga di WTSBK, Andrea Iannone, dalam pekan balap di Sepang, Malaysia 1 hingga 3 November 2024. The Maniac finish di posisi 19 dalam sprint race dan finish di posisi 17 dalam balapan utama. Menurut Iannone, Rossi juga menawarkan kans menggantikan Gian Antonio di seri penutup musim ini. Namun, Motorsport.com melaporkan pada Rabu 6 November 2024 bahwa rencana ini berubah. Piero yang sudah menjadi test rider Ducati sejak 2013 kabarnya akan jadi pembalap yang diturunkan. Keputusan ini diambil oleh Ducati Corse dengan persetujuan dari VR46. Dan gosipnya akan diumumkan secara resmi kepada publik pekan depan beberapa hari sebelum MotoGP Barcelona diselenggarakan. Nah, apa alasan yang mendasari keputusan ini? Mengingat Ducati masuk ke dalam kategori A berdasarkan aturan konsesi terbaru di MotoGP, maka pabrikan Italia ini tak mendapatkan jatah wildcard sama sekali. Alhasil, untuk pertama kalinya Piero tak mendapatkan kesempatan untuk balapan sama sekali di MotoGP musim ini. Namun, Ducati bertekad memanfaatkan absennya Gian Antonio sebagai kesempatan bagi Piero balapan.
Ini demi mengumpulkan data dan mendukung pengembangan motor Desmos edisi. Piero akan mengendarai Desmos edisi GP23 milik Digia, tetapi akan menggunakan beberapa perangkat baru untuk diuji coba. Menjalani seri penutup di sirkuit Barcelona Catalunya Montmeló Spanyol 15 hingga 17 November 2024 nanti, Bagnaia tertinggal 24 poin dari Jorge Martin. Martin pun bisa mengunci gelar dunia di sana jika memenangi sprint race, tak peduli di mana Bagnaia finish. Bagnaia sendiri berkali-kali menegaskan dirinya tak mau Ducati memberikan tim order kepada rider Ducati lainnya untuk membantunya mengalahkan Martin. Bastianini sendiri sempat menolak membantunya di seri Malaysia, tetapi kini mulai terbuka pada kemungkinan tersebut. Meski begitu, Bastianini sendiri juga sedang memperebutkan peringkat ketiga klasemen dengan Marquez. Saat ini Marquez mengoleksi 369 poin dan Bastianini hanya tertinggal 1 poin darinya. Dalam jumpa pers di Sepang, Malaysia, Bastia justru meminta Bagnaia juga membantunya. Bastianini juga menyatakan membantu Bagnaia takkan semudah membalik telapak tangan. Pasalnya, Martin dan Bagnaia sama kuatnya sepanjang musim ini. Apalagi dalam balapan di Catalunya pada Mei lalu, keduanya sama-sama berebut kemenangan sebelum finish di posisi 1-2. Trackhouse Aprilia kemungkinan besar dapat menjalani seri MotoGP terakhir musim ini sambil mengadakan perpisahan bersama Oliveira. Rencananya, seri pamungkas akan digelar dengan tajuk MotoGP Barcelona 2024 pada 15 hingga 17 November 2024. Balapan yang akan jadi final bagi Jorge Martin versus Francesco Bagnaia untuk menentukan juara dunia itu juga akan jadi bagian dari aksi solidaritas. Oliveira tentu tak ingin melewatkannya setelah absen di 4 seri sejak GP Indonesia. Dia menghabiskan waktunya selama absen untuk pemulihan diri akibat cedera setelah kecelakaan di sirkuit Mandalika dan harus naik meja operasi. Untungnya, operasi itu berjalan lancar dan bukan sebuah cedera yang harus dikhawatirkan. Pembalap asal Portugal itu sangat ingin bisa kembali mentas di seri terakhir dengan beberapa alasan. Pertama, itu akan jadi momen terakhirnya bersama Trackhouse dan skuad Aprilia. Dia ingin berpamitan sebelum musim depan bergabung dengan Pramac Yamaha. Adapun alasan kedua adalah dia tidak ingin melewatkan kesempatan pertama menguji motor Yamaha YCR M1 pada tes pasca musim setelah MotoGP Barcelona. Menurut rencana, tes itu akan jadi pengujian motor-motor para pembalap musim depan yang digelar 2 hari setelah balapan utama MotoGP Barcelona 2024. Miguel Oliveira resmi direkrut tim satelit Yamaha Pramac untuk balapan pada MotoGP 2025-2026 dengan kontrak status pembalap pabrikan. Oliveira jelas masih harus melewati beberapa pemeriksaan medis untuk mengetahui apakah dia benar-benar bisa comeback balapan di Barcelona. Sejauh ini, dia masih hanya berlatih di simulator, belum latihan langsung lagi di atas motor. Namun, Oliveira percaya diri tidak ada yang parah dari cederanya dan dia mampu segera kembali ke lintasan.